when you do a good job, you get the job. Tapi Betul. sebenarnya kalau Pak Taruna sendiri calling-nya itu sebagai scientist ya, bukan administratif. Tapi kadang-kadang ditunjuk dan diminta. Kalau di Osaka tuh sebetulnya kayak giliran gitu ya, masing-masing harus berkontribusi dan mau meluangkan waktu gitu. Jadi Pak Taruna sendiri memilih untuk mengambil jalur research sampai fokus di research sampai akhirnya bisa jadi distinguished professor. Kayak menurut saya full professor sama distinguished professor tuh a whole different level gitu ya. Jadi mungkin bisa diceritakan tentang distinguished professor itu apa meaningnya gitu Pak. Karena di Indonesia mungkin tidak ada ya, Pak Andi ya, seperti itu. Istilah itu tidak ada ya, betul. Ya, jadi biasanya kita kan naik tingkat assistant, associate, full professor. Jadi kalau untuk distinguished professor itu 3 tridharma perguruan tinggi itu harus outstanding ya. Jadi teaching has to be outstanding, research has to be outstanding, and then service has to be outstanding. Service itu ya jadi administratif, reviewing papers, reviewing grants, diundang kemana-mana, reviewing department, dan juga sebagai executive committee dari School of Pharmacy, juga committee dari university like tenure committee atau sabbatical committee, program committee. Itu panjang lah. Jadi harus 3. Nah, saya beruntung dapat yang namanya name distinguished professor. Itu ada yang namanya endowment. Jadi ada apa itu? Dana abadi yang diinvest. Jadi dari return dari investment itu sebagian saya bisa gunakan untuk research gitu. Jadi kalau saya punya ide yang gila-gila, ide yang sangat gila dan tidak akan disfunded sama funding agency, saya bisa lakukan dengan dana tersebut gitu. Jadi, punya kebebasan, itulah keuntungannya. Jadi kalau di KU itu sekitar, kalau dari kita jumlahkan sekitar 1.700 atau sekitar 1.700 orang profesor dari tingkat asisten ke full. Jadi distinguished professor itu di KU itu hanya 85 orang. Wow. It's about 3%, ya, 2 or 3%. Luar Jadi biasa. itu komitinya spesial ya yang review gitu kan. Kita di-interview juga gitu. Oh, jadi ini melalui proses seleksi juga ya, Pak? Oh iya. Gitu ya. Ya. Oke. Baik. Kita nggak bilang, oh, I want to be a distinguished professor, I apply. Biasanya itu kolega kita yang bilang, hey, you should go for this, and there's an opening, you should go for this. So and then you apply. Oke. Baik, selamat Pak, luar biasa. Mungkin sedikit ini Pak tentang karir, karena Bapak kan ada di KU sekarang ya. Seingat saya, Bapak ketika mulai ke Amerika dulu, itu tidak ke KU, betul ya Pak ya? Tidak. Ya. Betul, mungkin Bapak bisa cerita sedikit dari tiba di Amerika itu sampai kemudian menjadi sekarang ini Pak. Ya, jadi saya waktu itu di UI, mulai dari UI sedikit lah ya. Dari UI, saya sedang melakukan riset saya untuk doktorandus lah. Zaman dulu itu kan juga BS, terus dapat doktorandus. Untuk doktorandus itu kalau di UI, kimia mesti ada thesis. Research thesis. Kebetulan ada Profesor George Wilson ya. Dia datang ke Indonesia, saya diinterview, kemudian dia bilang, oh nanti saya tulis surat rekomendasi kemana kamu mau. Tapi kebetulan dia di Arizona, saya datang ke Arizona gitu. Tapi saya tidak bekerja dengan dia. Saya bekerja dengan Profesor Bates ya. Saya selesai 4 tahun di sana, terus Bates biasanya nanya, kamu mau postdoc di mana gitu. Saya pilih 3 tempat, jadi akhirnya ke Santa Barbara, UC Santa Barbara. Ya, saya hampir 2 tahun di sana, kemudian dapat kerja di La Jolla Cancer Research. Dari disitulah mulai karir saya. 2 tahun di La Jolla Cancer Research, saya ditawarkan bekerja di Sterling Winthrop, itu pharmaceutical company di New York yang sudah dijual ke Sanofi ya. Sebelum dijual, kebetulan ada
opening di sini di Kansas, dan bidangnya kebetulan bidang yang sama dengan yang saya dalami di dimanapun dari mulai Santa Barbara ke Sterling Winthrop. Memang saya pengen ngajar sih sebenarnya. Memang itu tujuan saya. Tapi memang di US itu zaman dulu ya, zaman tahun 89-an waktu saya cari posisi untuk asisten profesor. Nama Anda saja dilihat langsung mungkin tidak akan dilihat CV Anda gitu. Ya kan? Ini kan terunasian apaan sih ini? You're not Smith ya. You're not John something. At that time, apalagi. At that time, Jadi saya terpaksa, ya bukan terpaksa sih ya, saya memang hobinya research ya. Apa yang ada ada kebetulan saya waktu itu anak pertama lahir di Santa Barbara ya, you need to feed your family. Right. Need to survive also. Right? Ya. Nah, saya pengen sangat kebetulan itu ada terbuka di Kansas. Saya telepon, saya bilang saya sebenarnya punya kerjaan di Sterling Winthrop, tapi saya ingin mengajar gitu. Itu memang tujuan saya. Jadi chairnya sangat baik. Dia bilang, oh iya nggak apa-apa. Terus setelah akhir conversation ya, kalau Anda di pharmaceutical industry nggak ngobrol-ngobrol di telepon di kantor Anda itu, Anda pulang ke rumah itu supaya orang nggak dengar kan. Jadi saya telepon chairnya waktu itu. Terus saya bilang, hey, itu ada Profesor Wilson yang tadinya dari Arizona, kayaknya pindah ke tempat Anda. Gitu. Itu Profesor Wilson itu yang tadinya merekrut saya dari Indonesia. Betul. Tapi dia pindah ke Kansas. Nah, waktu dia pindah itu juga dikasih distinguished professor gitu. Alright. Ya. Namanya ada 2 distinguished professor, yang satu namanya Takeru Higuchi distinguished professor, yang saya punya itu Aya and Takeru Higuchi distinguished. Waktu itu dia title-nya Takeru Higuchi distinguished professor. Saya bilang, dia yang sebenarnya yang rekrut saya, dia bilang. Wah, kebetulan sekali, dia bilang. Terus saya bilang, wah, ini mungkin conflict of interest. No. The more we know about you, the better. Gitu. Alright. Terus setelah saya hang up the telepon, I went back to work ya. Jam 3 sore ya Profesor Wilson telepon. Hello. Who's this? This is George. I heard you are interested in coming here. You should come. So that's it. Oh gitu, wow. Jadi memang dia sudah kenal saya sewaktu saya masih sebelum masih. Ya. Oke. Izin Pak, kalau saya potong sedikit Pak ya. Berarti dari UI tadi Bapak adalah mahasiswa S1 di Kimia UI, betul ya Pak ya? Departemen Kimia UI, lalu ada Profesor US datang melakukan rekrutmen, boleh bilang begitu ya, dan Bapak diinterview lalu ke US, walaupun tidak bekerja dengan profesor itu ya. Tapi kelak di kemudian hari ketemu lagi profesor itu untuk seperti apa ya, menjadi pembantu jalan pembantu lah gitu ya, untuk membuat Bapak ke Kansas University, KU, betul ya Pak ya? Betul. Wow. Ini pelajaran pentingnya bagi saya, ini kita memang harus memaintain hubungan baik ya di titik manapun ya Pak. Kita nggak tahu nanti di titik mana orang itu akan berperan lagi dalam hidup kita, Pak. Luar biasa nih. Oh ya. Maintaining connection ya Pak Taruna berarti. Exactly. Ya. Saya selalu bilang sama murid saya, no matter how angry you are to somebody, do not burn your bridge. Jangan bakar jembatan Anda. Gitu. Right. Berapa kali saya selalu kembali ke orang yang saya kenal dulu gitu. Dimanapun gitu ya. Tahu Pak Taifo kan? Pak Taifo tahu nggak? Iya. Tahu, kenal. Pak Taifo masih manage ini apa AS dan Kanada sekarang. Ya. Jadi Pak Taifo saya ketemu di study section loh. NIH study section. Jadi waktu itu saya sudah profesor, dia baru tenure gitu, dia baru dapat grant-nya, baru tenure. Jadi saya nge-review, kadang-kadang saya grant yang saya review itu sama-sama dia gitu, ya, sama-sama dia. Jadi
asal saya ngomong, dia tersenyum-senyum gitu. Orang kok senyum-senyum aja kalau saya ngomong. Saya nge-review, terkadang dia jadi primary, saya terkadang jadi secondary, sekarang saya primary, dia secondary. Saya nggak tahu dia siapa kan, gitu kan. Tahu lah di list, tapi Taiful Mahmud saya nggak tahu orang mana gitu kan. Jam 10 pagi kita ada break gitu kan, ngopi gitu kan. Saya ngambil kopi, terus dia nyamperin saya gitu. Dia bilang, apa kabar Bang? Gue bilang, kok bahasa Indonesia kau? Ini makan siang kami jadi ngomong-ngomong. Nah itu balik lagi tadi I4 ya ketemu lagi gitu. Ya makanya itu selalu saya ajarkan saya murid-murid gitu. Burn your bridge, you never know. Jangan bakar jembatannya, ini sangat menarik. Kita kan bisa marah sekarang, tapi ya kita mengerti kenapa dia melakukan itu. But I understand now. Jadi nggak perlu. Jadi dalam perjalanan hidup Pak Teruna sebenarnya banyak bertemu orang-orang kunci yang sebelumnya tidak diduga akan bertemu lagi, tapi ternyata orang tersebut bisa memegang peranan penting ya dalam penentuan jalan hidup di selanjutnya di masa yang akan datang. Oleh itu maintain connection, maintaining network itu sangat penting ya, apalagi kita sebagai scientist, it's a very small world ya Pak, terutama di scientific discipline kita, pasti akhirnya ujung-ujungnya akan ketemu lagi sama orang-orang tersebut. Betul sekali. Ini lagi salah satu cerita ya, interesting ya. Jadi waktu saya berangkat kemari itu naik pesawat Pan Am ya, Pan Am Airlines nggak ada lagi udah. Jadi saya berangkat, duduk di sebelah saya, namanya Pak Suwaldi. Pasti Anda tahu nanti itu siapa itu Pak Suwaldi. Sebelahnya ada seorang bapak dari ekonomi UGM juga. Dia berangkat ke Illinois. Jadi waktu itu kita ngobrol-ngobrol. Waktu itu kan saya itu masih muda, 24 tahun. Mereka itu udah senior lah kan. Zaman dulu untuk dapat World Bank itu harus sudah mapan lah ya. Mereka dapat dari World Bank. Yang satu ke Illinois, biasalah orang ekonomi kan banyak ke Illinois. Kayak Bu Menteri kan. Jadi kebetulan Pak Suwaldi itu ke University of Kansas. Tahu nggak departemennya? Departemen saya. Departemen saya di sini. Jadi waktu di pesawat tuh kita bisa di San Francisco, dia ngobrol-ngobrol, saya bilang, Pak Suwaldi kemana? Oh, ke KU, University of Kansas, Lawrence, Kansas. I have no idea where that is. Okay. And then dia ada yang satu lagi berangkat ke Illinois. So jadi kita pisah di San Francisco. Nah, setahun berikutnya ada Pak Bagus dari bekas dekan farmasi, itu teman saya. Dia datang dari UGM ke University of Arizona Farmasi. Ya namanya orang Indonesia yang kumpul-kumpul, jalan-jalan sama kan. Jadi kita ngomong, oh ya kamu satu pesawat sama Pak Wali ya gitu. It's kind of amazing, life is kind of interesting. So, ya, ketemu lagi ya waktu saya pernah ke Gama ya ketemu Pak Suwaldi lagi gitu. Sama Pak Bagus ya masih teman-teman juga, masih waan sampai sekarang. Gitu. Life is it's interesting, very very interesting life. Alright. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin balik ke masa agak lama sedikit Pak, ketika dari UI. Itu tadi saya kalau tidak salah menyimak, berarti Bapak dari S1 UI langsung S3 Pak ya di US Pak ya? Ya, jadi waktu itu saya di US, di Arizona itu dia nggak peduli kita punya master, kita punya S, harus lulus qualifier. Ada dua yang harus kita lulus. Satu yang namanya qualifier. Pertama-tama dikasih 5 subjek. Physical chemistry, analytical, organic chemistry, biochemistry, all those the 5 subjek. Kalau kita lulus 5 subjek itu, kita bisa langsung ke PhD program. Jadi waktu saya pertama-tama datang, ya bisa lulus semua subjeknya.
Oke. Jadi saya langsung ke PhD program. Nah, kebetulan juga setahun kita harus mengambil yang namanya cumulative exam, cum. Jadi setiap bulan kalau nggak salah itu kita harus lulus 7 sebelum harus lulus 6 sebelum gagal 7. Jadi dikasih 13 Oh. chance. Jadi kita harus lulus 6 sebelum gagal ke-7. Saya kebetulan dari 6 itu gagal 1 lah. Saya mengambil 7 dan 16 langsung ke PhD program. Jadi begitu mereka cara gitu ya. Ya. Jadi bisa itu go ahead, Pak. Jadi bisa langsung ke PhD. Mungkin yang saya mau justru sangat tertarik, Pak. Berarti apa yang Bapak pelajari di UI waktu itu ya, dengan standar dan kualitas segitu, berarti itu memang benar-benar accepted ya di situ, betul kan ya berarti ya? Waktu itu yang saya cuma lemah itu inorganik. Karena apa? Waktu itu di UI masih mengajarkan inorganik yang kayak sodium chloride, Right. kalau di sini waktu itu sudah organometallic, kayak electron theory, semuanya organometallic gitu. 18 electron rules and all those things. I don't know at that time. Tapi karena sudah dikasih tahu baca buku apa gitu, jadi saya bisa lulus lah. Right. Ada satu yang mau saya konfirmasi, Pak. Ini kan berarti ini adalah berita baik gitu bagi saya mendengarnya, bahwa ya lulusan Universitas Indonesia atau di Indonesia in general ya, dalam hal ini UI, itu kualifikasinya match gitu atau cukup untuk bisa melanjutkan PhD ke Amerika. Nah, itu dulu, itu kan menarik sekali. Bapak melihat secara umum sekarang itu terjadi ya, Pak? Atau it is you actually, or in general sebenarnya pendidikan di Indonesia itu harusnya bisa menghasilkan orang yang baik dan siap gitu. Seharusnya ya saya kira. Dan baru-baru ini setahun belakang, jadi ada satu murid UI pasca sarjana. Jadi this is kind of interesting. Jadi saya waktu itu ngajar di Unpad melalui Zoom ya, ke Unpad ngajar peptide chemistry ya. Nah, salah satu murid pasca sarjana UI mendengarkan gitu, mengikuti 4 lecture saya gitu. Nah, langsung dia bilang ke bosnya gitu, Prof, saya ngikutin ini. Terus dia bilang, oh ya itu saya teman saya. Dia bilang. Malah itu namanya Prof Usman ya, Usman Tambunan di UI. Nah, malah dia yang saya bilang, dia bilang, oh ya teman saya, dia udah berapa kali kemari gitu. Saya undang kemari berapa kali. Jadi langsung dia tulis surat ke saya ingin melakukan research di sana. Dia bilang, saya hanya computational chemistry, tapi pengen wet chemistry, sintesa peptide dan do activity. You can come. So jadi kita Zoom lah berapa kali gitu merencanakan. Nah, dia menulis grant, dapat grant dari Dikti mobilisasi kalau nggak salah itu apa. Oke. Saya bilang oke, you can come here. Ya, kalau datang kemari, kebetulan saya ngobrol-ngobrol, saya bilang mungkin lebih baik kita kolaborasi untuk aktivitas gitu. Kolaborasi dengan Profesor Bustamante di Berkeley. Dan dia di sini 6 bulan, dia memang anaknya pintar sekali gitu. Nulisnya cepat. Terus saya bilang, even though you're not only your money is only 6 months, hanya 6 bulan, I will pay you for 1 year so you can get a really good paper. Jadi dia di sini setahun saya bayarin 6 bulan. Kebetulan saya dapat grant, terus saya bilang, jadi dia defense, I think June tahun lalu. Defense, it's the highest, he got the highest score ya. Alright. Nah, kemudian dia harus pulang untuk pengukuhan apa gimana gitu ya. Kalau di US itu kan your exam is done, you're done. Bisa ya mesti exam lulus kemudian ya oke. Terus setelah dia selesai June saya bilang I have a grant
you want to stay as a postdoc, saya gaji dia as a postdoc. Kalau nggak salah, ya kalau menurut ukuran saya, she's one of the best of my student, you know. Wow, oke. Top 2%, top 3% ya sebagai graduate selama 32 tahun, 33 tahun saya di sini. Wow. Jadi it's just not, where you come from. Thank you, Pak. Sometimes you have a good trainer. Right. Thank you. I really am happy to hear this. Ada satu Pak yang saya pelajari dari teman kita tadi itu, satu memang dia kualitas akademiknya bagus ya. Tapi yang juga sangat penting adalah sangat aktif atau took initiative. That's Menurut saya what we want. Yeah. another level of quality itu Pak kalau menurut saya sih. Jadi ini siapapun yang akan mendengarkan ini nanti sangat perlu belajar ini. Saya juga belajar dari sini. Ya. Jadi saya juga pernah jadi waktu saya selesai asisten profesor dikasih tugas 5 tahun untuk menjalankan undergraduate research program ya. Jadi kita harus recruit undergraduate yang mau melakukan research. Jadi saya interview, saya seleksi data-datanya. Kita bawa 10 orang. Setelah saya jadi full professor, diganti tugas. Tugas saya jadi recruiting graduate student. Jadi saya baca semua personal statement, apa yang kita lihat. Nah, ternyata ini pelajaran untuk adik-adik ya yang mau keluar ya. Ternyata bukan saja angka yang kita lihat, ya bukan saja GRE gitu. Terkadang GRE-nya agak rendah tapi kelihatannya sangat aktif untuk research. Kalau di interview tahu banyak tentang research-nya dan sangat aktif, sangat fokus dengan keinginan di science ya. Bukan hanya dia pengen degree gitu loh. Oke. Ya. Jadi kita tahu tuh, kita bisa I just ask one question, I just listen to them and I can tell. Right. Yeah, I can tell what is it about them. So kayak dukun gitulah kita. What I future just holds for listen to them. them. Oh, oke Pak. Ini sangat menarik ini. Artinya ini kan kita selalu bilang begini kan kepada mahasiswa kita, aktif, attitude gitu-gitu Pak ya. Itu betul-betul saya lihat sekali dalam contoh yang Bapak berikan ini gitu. It's not only about academic numbers, is of course we need that sebagai tetapi kemudian ada sangat banyak hal di luar itu gitu. Ya, kami tidak pernah akan offer, kan di sini kan kita kalau mereka dapat graduate student, nah kita yang bayarin kan. Iya, betul. Graduate assistant, teaching assistant. Kita tidak akan pernah just like, okay, your paper is good, you can, biarpun dia di Indonesia, apalagi sekarang, kan Zoom kan gampang. Ya. Betul. Kita selalu bertemu muka dan menginterview mereka. Interviewnya nggak sukar-sukar, tapi karena kita sudah berpengalaman, kita bisa dengar, okay. Nah, kita lihat CV-nya, okay, this is the kind of thing that I have question about it. Okay. Tapi kita cara bertanya itu nggak mencecar atau apa gitu. Betul Pak. Karena kita sudah berpengalaman, kita dengar aja, okay. Nah, salahnya karena saya selalu pengalaman gitu, kalau kita di sini di departemen, kalau kita meng-hire assistant professor, full professor, siapa yang jadi chair? It's me. I was chair of the committee. Karena